Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dengan NIM J3M118042. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai pembuatan dan pengaplikasian pestisida nabati dari ekstrak serai pada kutu putih di buah mangga. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pestisida? Pestisida merupakan senyawa kimia yang dibuat oleh manusia untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Pestisida itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pestisida kimia dan pestisida nabati. Pestisida kimia adalah pestisida yang dibuat dari bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Nah, penggunaan pestisida kimia secara terus-menerus dapat menghasilkan residu, terutama bagi tanah dan tanaman, sehingga residu tersebut dapat mencemari dan membahayakan bagi lingkungan. Perlu adanya inovasi baru dalam penggunaan pestisida, yaitu menggantikan pestisida kimia dengan pestisida yang lebih ramah lingkungan seperti pestisida nabati. Pestisida nabati merupakan pestisida yang terbuat dari tumbuhan yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit pada tanaman. Tanaman serai atau sereh adalah tanaman anggota suku rumput-rumputan yang dimanfaatkan sebagai bumbu dapur untuk mengharumkan makanan. Serai memiliki nama latin Cymbopogon nardus L, yang mana tanaman ini berasal dari selatan India atau Sri Lanka. Tanaman ini tersebar ke negara-negara yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia, Amerika, Afrika, dan lain sebagainya. Dilihat dari segi pertanian, tanaman serai berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan pestisida nabati karena kandungannya. Tanaman serai terutama pada bagian batang dan daunnya mengandung senyawa aktif dalam bentuk minyak atsiri. Adapun zat-zat atau senyawa aktif tersebut terdiri dari dipentena, farnesol, geraniol, mirsena metilheptenol, nerol dan citral, dan yang terakhir adalah citronella. Kandungan senyawa aktif tanaman serai dapat mengendalikan hama termasuk kutu tanaman, beberapa serangga, dan jamur. Selain karena kandungan yang dimiliki oleh tanaman serai, adapun alasan lainnya mengapa menggunakan tanaman serai sebagai bahan baku utama dalam pembuatan pestisida nabati, yaitu karena tanaman serai tersebar luas di Indonesia sehingga mudah ditemui dan mudah untuk dibudidayakan. Bemisia tabaki merupakan serangga berukuran kecil yang umumnya disebut kutu kebul atau kutu putih. Hama ini disebut kutu kebul karena apabila keberadaan imago pada tanaman terganggu, misalnya karena gerakan tumbuhan oleh angin atau karena sentuhan manusia, maka imago tersebut akan berterbangan seperti kebul, atau dalam bahasa Indonesianya seperti asap. Kutu kebul atau kutu putih terdistribusi luas di daerah tropik dan subtropik. Kutu putih ini bersifat polifagus dan memakan tanaman. Kutu putih adalah hama yang sering menyerang berbagai macam jenis tanaman, terutama pada tanaman buah seperti buah mangga. Mangga merupakan salah satu buah tropis unggulan yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Hampir setiap halaman rumah masyarakat Indonesia dapat dijumpai pohon mangga. Hama kutu putih pada tanaman mangga akan menyerang pada bagian batang tangkai daun, batang tanaman, buah, dan daun. Jika populasi hama ini tinggi, maka akan terlihat embun tepung yang berasal dari sekresi hama. Embun tepung merupakan tempat yang baik untuk berkembangnya jamur jelaga pada daun tanaman sehingga akan mengurangi efisiensi fotosintesis dari tanaman. Daun tanaman akan menguning dan gugur, batang tangkai buah akan kering dan buah rontok, serta pertumbuhan buah yang kerdil. Sehingga perlu adanya pengendalian hama kutu putih tersebut dengan menggunakan pestisida nabati yang ramah lingkungan. Yuk langsung saja kita lihat bagaimana sih proses pembuatannya.
Pertama yaitu siapkan alat-alat yang akan digunakan seperti dalam video. Kemudian ada bahan yaitu air 3 liter dan tanaman serai. Lanjut ke proses pembuatannya. Langkah pertama yaitu daun dan batang serai dipotong-potong menggunakan gunting dengan ukuran kurang lebih 4-5 cm. Step selanjutnya yaitu potongan serai ditimbang seberat 150 gram. Setelah potongan serai tersebut ditimbang, kemudian lanjut di blender. Tambahkan air 1 liter ke dalam blender untuk memudahkan proses pemblenderan. Oke deh, langsung kita blender saja. Blender hingga serai halus ya. Step selanjutnya, kita masukkan air sebanyak 2 liter ke dalam toples. Setelah air di toples sudah terisi, kemudian kita masukkan hasil blenderan tadi ke dalam toples tersebut sehingga total air yang digunakan yaitu 3 liter dengan 150 gram batang serai. Kemudian aduk menggunakan sendok. Simpan selama 24 jam agar kita dapat memperoleh ekstraknya. Setelah disimpan selama 24 jam, kemudian ekstrak serai tersebut kita saring ya. Setelah selesai menyaring, kemudian masukkan ekstrak serai tersebut ke dalam botol semprot. Tara, pestisida nabati dari ekstrak serai sudah jadi. Tahap selanjutnya yaitu kita ke tahap pengaplikasian.
Berdasarkan hasil penyemprotan pestisida nabati ekstrak serai selama 7 hari dapat dilihat perbedaannya. Pada keadaan sebelum disemprot, yaitu memiliki kondisi yang dipenuhi dengan hama kutu putih. Kemudian selama 7 hari penyemprotan, kutu putih tersebut berangsur-angsur hilang dan tanaman lebih sehat. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan ekstrak serai sebagai bahan utama pestisida nabati, yang pertama merupakan bahan alami yang mudah terurai sehingga aman terhadap lingkungan dan produk pertanian. Yang kedua, memiliki harga yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan bahan pestisida sintetik. Yang ketiga, aplikasi yang relatif mudah sehingga dapat dilakukan oleh setiap orang. Fungsi atau manfaat yang diperoleh dengan penggunaan pestisida nabati ekstrak serai ini berkat adanya kandungan-kandungan aktif dalam serai, yang mana kandungan tersebut dapat menghambat dan mengurangi nafsu makan kutu putih sehingga kutu putih akan berangsur-angsur mati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.